Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan, kurang semangat nih yang jawab salam. Dikasih pantun dulu kali ya. Boleh. Daun salam dimakan gak enak. Cakep. Yang jawab salam didoain duitnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Budi Cendekia Islamic School, Miss Bayu Indah Susanti SPD. Yang terhormat Wakil Kurikulum SMA Budi Cendekia Islamic School, Mr. Dedi Rusmiadi MPD. Yang terhormat Wakil Kesiswaan SMA Budi Cendekia Islamic School, Mr. Titis Abimanyu MPD. Yang kami hormati Ustadz Asep Supriyatna yang akan hadir bersama kita pada pagi hari ini. Yang terhormat seluruh Dewan Guru dan karyawan SMA Budi Cendekia Islamic School. Dan teman-teman seluruh siswa-siswi SMA Budi Cendekia Islamic School yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Miss, Mister, dan teman-teman semua yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan kami, saya Nanda Dan saya Faiha yang akan memandu acara pada hari ini, yaitu dalam memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun 1445 Hijriah. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya membacakan urutan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pembacaan puisi bertema Maulid Nabi. Yang kelima, penampilan salawat dari perwakilan siswa SMA BCI. Yang keenam, penampilan nasyid oleh Mr. Sindu and Friends. Yang ketujuh, penyampaian materi inti. Dan yang terakhir, doa penutup. Untuk itu, mari kita buka acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Gias serta Sari Tiawa oleh Kansa. Kepada Gias dan Kansa, kami persilahkan. Duduk kan? Duduk kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Waraddallahu alladhina kafaru bighaidihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Shadaqallahul azim. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang membaca maupun kita yang mendengarkan mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Habis ini ada penampilan apa sih? Masa nggak tahu sih, kan tadi udah dibacain rundown-nya. Habis ini penampilan puisi bertema Maulid Nabi tahu. Oh, pembacaan puisi. Dengar-dengar ini puisinya ciptaan sendiri. Wow, keren banget ya. Daripada berlama-lama, langsung kita sambut pembacaan puisi dengan judul Rindu Padamu ciptaan Kak Luna. Kepada Kak Luna kami persilahkan. Rindu Padamu, karya Lona. Ya Rasulullah,
Aku tutup sepasang mataku dan kurasa sapaan kalbuku yang menyadari sesuatu yang menggebu rasa rindu untuk Rasulku. Ya Nabi Allah, ya Habib Allah, dari deru yang berasal dari hancurnya hatiku, dari lelah yang kurasa terus menjamu, namamulah wahai kekasih Tuhanku, hadir bagai air di tengah dahagaku. Ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penerang dalam tiap hari yang kelam, penyelamat di waktu ku tenggelam, pemberi syafaat pada kami hamba awam. Hadirmu, senyummu, ajaran-ajaranmu yang mungkin hirap terkikis waktu, namun tidak sedikit pun kami sebagai pengagummu lupa akan keagungan dan cinta darimu. Ya Rasulullah, kulantunkan pujian untuk Allah dan dirimu. Sungguh kami rindu kehadiranmu dan tuntunanmu. Wahai kekasih Allah, kusanjung kelahiranmu. Wahai Nabi Allah, sungguh aku rindu. Terima kasih. Fai, tadi sumpah puisinya keren banget. Iya parah, keren banget gak sih guys? Sampai menghayati banget. Beri apresiasi dulu buat Kaluna karena menciptakan puisinya sendiri. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada Kaluna atas pembacaan puisinya yang menyentuh hati. Fai, aku ada pantun nih, mau dengerin nggak? Apa tuh? Makan nasi ada semut. Cakep. Semut dipukul pindah ke pantai. Cakep. Mari kita sambut tim salawat SMA BCI. Assalamualaikum Bud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badi ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badi ya Allah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع. يوم حشر واجتماع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, seindah itu ya lantunannya. Masya Allah. Terima kasih kepada perwakilan yang sudah menampilkan salawat yang sangat indah dan merdu. Selanjutnya, penampilan terakhir yang gak kalah serunya, yaitu penampilan nasyid oleh Mr. Sindu and Friends. Kepadanya dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi Yang diketawakan apa ya? Oke, ya. Allahumma salli wa
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Gak berhenti-berhenti nih, Fai. Aneh ngomong Masya Allah dari tadi. Emang sekeren itu. Emang sekeren itu dan secandu itu sih. Apalagi beatboxnya. Candu banget. Keren abis. Buat teman-teman, bisa nih buat teman-teman yang mungkin lagi galau atau butuh hiburan, bisa menghubungi nomor Mr. Sindu, tapi jangan lupa bayar ya. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti pada hari ini, yaitu tausiah peringatan Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Ustadz Asep Supriyatna dengan judul Be a Great Muslim. Kepada Ustadz Asep Supriyatna, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh senyum dulu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam salam itu ada doa. Maka dengan salam tadi insya Allah kita jadi saling mendoakan. Ada berapa doa? Ada ada 3. Yang pertama adalah doa keselamatan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah. Siapa di antara adik-adik yang ingin selamat di dunia? Naik motor nggak mau selamat? Mobil, oke, selamat dunia. Yang mau selamat dunia dan akhirat? Masya Allah, terima kasih. Makanya redaksinya harus lengkap. Kalau mengucapkan salam nggak boleh disingkat-singkat. Assalamualaikum. Jangan kayak anak muda kalau salam sering disingkat Assalamualaikum. Nah itu bukan doa, harus lengkap. Assalamualaikum. Yang kedua, dalam salam selain doa keselamatan, doa apa lagi? Doa apa? Kasih sayang, betul. Warahmatullahi. Maka mudah-mudahan kita semuanya disayang sama Allah. Dan yang ketiga adalah doa keberkahan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, izin Bapak, Ibu guru dan juga adik-adik sekalian, saya berdiri biar kelihatan sampai ke belakang. Boleh saya ulangi salamnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu tuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabb yang telah menghimpun kita di masjid yang insya Allah Allah muliakan dan Allah berkahi, di forum yang insya Allah juga Allah berkahi. Mudah-mudahan duduk-duduknya kita di sini menjadi taman di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita ke masjid ini, setiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Dan kita pun berharap, bermohon kepada Allah 70.000 malaikat senantiasa mendoakan kita dan menyebut nama-nama kita. Salam dan salawat mudah-mudahan tetap terlimpah ruah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Sekolah dan juga jajaran Wakil Kepala Sekolah, Dewan Guru dan juga adik-adik semuanya. Apa kabarnya?
Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan mudah-mudahan senang dalam limpahan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai boleh angkat tangan kanannya terlebih dahulu? Oke, boleh. Baik. Yang belakang juga boleh angkat tangan kanannya, silahkan. Tangan kanannya saja. Kirinya nggak perlu. Baik. Boleh dipegang pundak teman sebelah kanannya? Nah, ya. Baik. Boleh ditepuk-tepuk, bukan dipukul, ditepuk aja, tepuk halus ya. Ikuti kata-kata saya, saudaraku, sahabatku. Kajiannya akan segera dimulai. Oleh karena itu, please perhatiannya. Oke? Jawab dong. Oke, baik. Tangan kirinya sekarang. Boleh tangan kirinya? Ditepuk-tepuk lagi teman sebelah kirinya. Saudaraku, insya Allah aku sudah siap menyimak materi pada kesempatan pagi hari ini. Jika engkau melihatku nggak perhatian, malah sibuk ngobrol, apalagi sampai ngantuk, aku persilahkan dirimu dengan semangat, dengan ceria, dengan tulus ikhlas untuk segera menjewer kupingku. Ya, dijewer aja ya oleh temennya ya. Baik, sudah siap kita mulai? Baik, sebelum kita mulai izin memperkenalkan diri terlebih dahulu karena saya bukan orang terkenal. Nama asli saya Asep Supriyatna. Dari namanya mungkin teman-teman mengira saya dari Sunda karena namanya Asep. Ingat, Asep bukan hak prerogatif orang Sunda. Catat itu. Kenapa? 2017 saya diundang ke Bandung. Ada sebuah konferensi di Bandung namanya KAA. Konferensi Asep-Asep. Ya, betul. Ibu-ibu pernah lihat posternya, Bu? Ya. Saya diundang di Bandung dan luar biasanya, saya baru masuk ruangan, saya sudah bisa menghafal seluruh peserta yang hadir. Karena namanya Asep semua. Nah, ketika kenalan namanya siapa Pak? Asep. Oh, itu udah tahu belakangnya. Udah, saya Asep Supriyatna. Kalau Bapak, saya Asep Sitorus. Loh, Bapak dari mana? Dari Medan. Kenapa namanya Asep? Lahir di Sunda? Enggak, saya lahir di Medan. Orang tua Sunda? Enggak, orang tua saya asli Medan. Terus kenapa namanya Asep? Ah, itu dia Mas, saya juga tidak tahu. Mungkin ibu saya punya kisah masa lalu dengan namanya. Jadi hati-hati ya. Makanya kalau teman-teman mengira saya dari Sunda, betul. Ya, kalau saya asli Sunda, saya tinggal di Bogor, asli dari Sukabumi. Aktivitas saya sehari-hari lebih banyaknya di bidang training, khususnya di personal development, leadership, dan komunikasi. Sekarang sedang mendampingi Hermina Group untuk pembinaan karakter karyawan Hermina, 5 tahun mendampingi Telkom Group untuk spiritual capital management, dan hari ini bisa ketemu dengan teman-teman semuanya ya. Istri saya 4, anaknya, ini sama Ustaz aja udah seudon ya. Anak saya yang pertama kelas 12. Mohon doanya bulan depan mau ke Korea dan Malaysia untuk studi banding. Kemarin habis stres, kenapa harus cari uang sendiri? Jadi biaya ke Korea dan Malaysianya nggak boleh minta dari orang tua. Mereka harus mengumpulkan 19 juta per siswa. Ada yang kerja, ada yang jualan, ada yang macam-macam. Nah, anak saya alhamdulillah kemarin berhasil fundraisingnya dan sekarang lagi persiapan visa dan beberapa dokumennya. Anak saya yang kedua SMP kelas 2. Beliau hobinya bikin video. Akun YouTube-nya lebih besar dan lebih banyak subscribernya dari saya. Beliau saat SD subscribernya 13.000. Sekarang nggak tahu sudah berapa, sudah banyak mungkin. Videonya juga lumayan. Satu video kadang 50.000, 60.000. Ada juga yang sampai 300.000. Bapaknya cuma 300 orang. Jadi memang hari ini adik-adik lebih pintar dari orang tuanya, luar biasa ya. Anak saya yang ketiga SD kelas 2. Hobinya ngacak-ngacak rumah. Bisa bongkar tapi nggak bisa pasang. Dan anak saya yang keempat baru PAUD.
ya, kelas baru PAUD usia 3,5 tahun. Mohon doanya mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan Bapak juga doakan mudah-mudahan adik-adik semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan dilihat dari wajahnya, salah satu ciri soleh dan soleh itu hafalannya banyak. Nah, betul nggak? Dan Bapak lihat nih adik-adik semuanya nih, kalau dilihat dari wajahnya, ini Masya Allah di sekolah ini hafalannya Insya Allah kayaknya lebih banyak yang cowok ya. Kayaknya dibandingkan yang akhwat, yang ikhwan, betul nggak? Oh betul katanya. Bapak boleh dicoba Pak hafalannya Pak? Oh boleh. Baik, kalau begitu kita tes dan dilihat dari wajahnya, nampaknya ini dugaan saya. Dan biasanya dugaan saya jarang meleset. Hafalan yang ikhwan, yang laki-laki ini lebih jos, lebih keren, lebih banyak. Kayaknya. Perlu dites? Baik, kalau begitu kita tes yang ikhwan, yang laki-laki, yang rijal. Sudah siap? Baik. Kita tes hafalannya. Mau jus yang di depan, di tengah, atau di akhir? Hah? Ini dulu cowoknya dulu. Awal. Baik. Dari awal sampai akhir. Oke, baik. Yo, yang ikhwan, yang belakang juga sama, tidak ada yang lip sync. Semuanya ikuti, lanjutkan ayat yang saya bacakan. Siap? Mana suaranya? Siap? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya? Yang akhwat perhatikan, ini laki-laki sejati hafalannya banyak biasanya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Masya Allah luar biasa memang ya ikhwan ini. Cukup. Kata yang akhwatnya gitu doang katanya. Ini aja perjuangan Kak. Kita lanjutkan boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Kita pindah halaman, kita pindah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Masya Allah, Bapak memang luar biasa yang ikhwan ini ya. Masya Allah. Nggak percaya kita pindah surat, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Masya Allah. Wadduha. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah luar biasa yang cowok itu. Dari Al-Baqarah Pak sampai An-Nas lancar. Masya Allah. Hai guys, yang cowok gimana, yang ceweknya kita tes juga? Yang tadi ngetawain Anda itu? Baik, sekarang yang akhwatnya, yang perempuannya siap? Oh, udah curiga duluan tuh, pasti susah katanya. Ya Allah, belum aja dimulai. Ya, baik. Yang akhwat sekarang. Mau yang tingkat kesulitannya sama atau lebih sulit? Sama atau lebih sulit? Sama lah, masa lebih sulit. Siap? Tidak ada yang lip sync sampai ke belakang, perhatikan ke depan, ikuti. Lanjutkan ayat yang saya baca. Siap? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, cari yang mirip itu lebih sulit. Alif Lam Mim. Sama kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kak, sejak kapan ayat kursi pindah surat? Parah ya? Ini mentang-mentang di depannya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
sinatun, langsung nyamber. La ta'khudhuhu. Mbak, halo. Halo. Jawabnya hai, halo. Ayat kursi itu di Al-Baqarah. Yang Ustadz baca di depannya ada Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu Ali Imran ayat 1 dan 2. Dan demi Allah ayat 3-nya bukan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Baru 1 kali udah gagap ya. Memang yang cowok lebih hebat, luar biasa ya, Masya Allah. Kata yang akhwat, kata yang perempuan, Ustaz curang. Giliran yang akhwat kok susah. Sengaja ya. Kenapa? Karena sesama cowok nggak boleh saling menjatuhkan ya. Oke, baik. Mudah-mudahan semuanya mudah-mudahan semuanya jadi para penghafal Quran ya. Amin. Mohon maaf ya. Baik, ini buku saya yang pertama, Membelah Hikmah Ubah Sabar Jadi Syukur. Buku saya yang kedua, Art of Dakwah, Seni Mengemas Bicara yang Menggugah. Mohon doanya mudah-mudahan jadi apa? Ya, bestseller ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali kajian kita dengan survei. Siap survei? Baik guys, teman-teman semuanya, menurut teman-teman hidup ini susah atau mudah? Yang menjawab susah angkat tangan. Masya Allah banyak. Yang menjawab mudah? Yang tidak angkat tangan? Yang tidak angkat tangan apa jawabannya? Oh, kadang susah, kadang mudah. Oke, baik, kita survei, ulangi surveinya. Menurut teman-teman hidup ini susah, mudah, atau kadang susah, kadang mudah? Yang menjawab susah angkat tangan. Oh, berkurang sekarang ya. Baik, terima kasih. Yang menjawab mudah? 1, 2, 3. Yang menjawab kadang susah, kadang mudah? Lebih banyak ya. Masya Allah, terima kasih. Yang benar hidup ini susah. Bagi yang jawab susah. Dan hidup ini mudah. Bagi yang jawab mudah. Dan hidup ini kadang susah, kadang mudah. Kenapa? Ingat nih ada semuanya. Kata-kata kita itu adalah doa. Makanya hati-hati dengan kata-kata. Lagu yang kita dengarkan itu hati-hati, apalagi lagu yang kita dendangkan. Kenapa? Kalau keliru, kalau negatif, maka menjadi doa yang negatif. Contoh, nggak tahu adik-adik tahu atau tidak, tapi bapak-bapak guru dan ibu guru pasti tahu lagu ini. Ini lagu tahun 94. Udah lahir? Belum. Oh, udah, ada yang sudah. Baru lahir. Lagunya begini, mohon maaf dijadikan contoh biar kita sadar, hati-hati dengan kata-kata. Lagunya begini. Tidak mau kalah sama tadi grup Nasid ya. Suaranya bagus ya. Mama, oh mama, aku ingin pulang. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Bapak tahu? Oh tuh, Pak Wakil Kepala Sekolah tahu. Lagunya siapa Pak? Sampai hafal juga, jangan-jangan penggemarnya. Dan apa yang terjadi, adik-adik semuanya, beberapa waktu setelah lagu itu keluar, benar-benar sang penyanyinya berpulang. Ada juga lagu kalau naik bis suka ada lagu begini. Pulangkan saja aku pada, atau tahu lagunya siapa? Enggak tahu. Apa yang terjadi dengan penyanyi lagu itu? Benar, dipulangkan oleh suaminya kepada ayah dan ibunya percis seperti lagunya. Makanya hati-hati. Makanya PT Kereta Api Indonesia kenapa dulu sering rugi? Jangan-jangan juga karena lagunya. Karena setelah dipegang di rut PT KAI oleh Pak Jonan, itu sudah berubah itu lagunya. Dulu lagu kereta api membuat PT Kereta Api rugi. Naik kereta api tut tut tut, siapa hendak turut?
ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan, maka merugi terus. Maka hati-hati. Daripada lagu-lagunya yang negatif, kan lebih yang positif tadi lebih bagus. Sholawat, insya Allah, kan lebih enak. Daripada sakitnya tuh di sini. Bisa difahami? Jadi hidup ini apa? Susah, mudah, atau kadang susah, kadang mudah? Insya Allah. Siapa di sini yang suka mata pelajaran matematika? Oh, baik, makasih. Siapa yang nggak suka matematika? Oh, banyak juga ya. Baik. Saat sekolah dulu SMA, saya paling hobi dengan 3 mata pelajaran. 1 matematika, 2 fisika, 3 kimia. Itu seneng banget. Yang Ustaz nggak suka apa? 1 bahasa Inggris. Makanya bahasa Inggris saya salah paham. Grammarnya salah tapi orang paham kok katanya gitu. Ketika kita ujian matematika, dan pernah nggak sih mengalami ketika ujian matematika sulit? Ketika melihat nomor 1, ketika melihat nomor 2, ketika nomor 3, ketemu juga. Ketika lihat nomor 4, kata ibu guru, kalau ketemu soal yang sulit diapain? Dilewatin dulu, mundur ke nomor 5. Pas lihat nomor 5, apa yang terjadi ketika besok dijelasin sama bu guru? Baik anak-anakku sekalian, perhatikan ke depan, kita akan bahas soal ujian kemarin. Nisa, lihat ke depan Nisa. Dibahaslah. Ada Nisa? Ada ya. Budi, ada Budi. Dijelasin sama bu guru. Tak 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 tak. Karena bisa, Anda bilang apa? Yes. Nomor 2, dijelasin dan Anda benar. Apa Anda bilang? Yes. Giliran nomor 3 yang kemarin sulit tapi juga tetap bisa dikerjain dan ternyata benar, jawabannya apa? Yes. Giliran nomor 4 yang Anda nggak bisa, pusing, lalu kemudian besoknya dijelasin sama bu guru lalu bilang, oh, kira-kira kenapa Anda bilang oh? Ya, mari kita cek. Pertanyaannya teman-teman sekalian, kalau hidup ini mudah, coba pernah nggak lihat benda ini? Pernah? Baik, kalau begitu tolong sebutkan warnanya, bentuknya seperti apa benda yang bernama pin insulator. Hah? Ini, nih. Iya kan? Andai kita nggak ditunjukin dulu bendanya, di belakang juga sudah ditunjukin bendanya, masih, hah? Pernah lihat bendanya? Belum. Pernah lihat benda ini? Oh, kan sering begitu. Kita sering melihat bendanya tapi kita nggak ngerti namanya apa. Sama dalam hidup juga begitu. Sering beranggapan bahwa hidup ini susah, sulit. Allah tunjukin solusinya buat kita. Fa inna ma'al usri, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Lalu kita bilang, mana ya Allah, mana? Ini kata Allah, mana ya Allah? Ini. Lalu bilang, oh. Maka dari sekalian, di hadapan kita selalu ada pilihan, mau sukses atau gagal. Sekolahnya mau sukses atau gagal. Nanti ujian masuk perguruan tingginya mau sukses atau gagal. Mau bahagia atau sengsara. Mau menjadi pemenang atau pecundang. Mau menjadi pribadi yang teladan atau telatan. Mau menjadi pribadi yang great atau yang bad. Kenapa? Allah yang bilang mau jadi yang terbaik atau terpuruk. Allah bilang dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah. Kita ini umat yang terbaik. Maka sebagai seorang muslim, seharusnya kita bisa menunjukkan bahwa kita itu pribadi-pribadi yang terbaik. Pertanyaannya, kumaha carana?
Gimana caranya kita bisa menjadi pribadi yang terbaik? Pertanyaan saya, untuk menjadi pribadi yang terbaik, khairu ummah, pelajar yang terbaik, anak terbaik, mahasiswa terbaik, ketika kerja karyawan terbaik, ketika bisnis yang terbaik. Pertanyaan itu pilihan atau paksaan? Yakin? Yakin pilihan? Baik, kalau begitu tolong perhatikan gambar di depan. Menurut Anda tiangnya 2 atau 3? 3 atau 2? 2 atau 3? Yang menjawab 2 angkat tangan. Yang menjawab 3? Yang bingung? Oke, baik, gak apa-apa. Yang betul? Yang betul? Terserah pilihan Anda. Kalau milih bagian atas, kita akan dapati tiangnya ada 2. Kalau memilih bagian bawah, lihat bagian bawah tiangnya ada. Memang hidup itu sangat tergantung pilihan. Seperti apa diri kita hari ini, itu adalah buah dari pilihan-pilihan kita. Dan Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Baik, kalau begitu, rumahnya di atas atau di bawah? Atas atau bawah? Ya terserah. Mau di atas boleh, mau di bawah juga. Tergantung apa? Pilihan. Bisa difahami? Maka berarti mau sukses atau gagal, bahagia atau sengsara, menjadi yang terbaik atau terpuruk, menjadi pribadi yang great atau tidak, semua tergantung pilihan kita. Maka itulah pilihan-pilihan hidup. Dan Allah sudah berikan kepada kita pilihan-pilihan itu, mau seperti apa diri kita. Dan kita harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kita. Sekarang silahkan adik-adik, teman-teman semuanya berpasangan berdua-berdua. Silahkan. Sudah? Berdua-berdua, berpasangan. Sudah? Berhadap-hadapan. Oke, good. Sudah dapat temannya? Oke, baik. Sekarang bersalaman. Silahkan salaman. Oke. Baik, silahkan adik-adik tentukan, kita akan bermain permainan orang Sunda. Ya. Ada yang tahu abah? Ada yang tahu ambu? Ya, abah itu bapaknya Nyi Iteng, ambu itu ibunya Nyi Iteng. Silahkan tentukan di antara Anda berdua siapa yang jadi abah dan siapa yang jadi ambu. Silahkan. Dah, abah? Sudah? Sudah? Oke. Jika sudah, sampai sweet dulu ya. Baik. Aturannya adalah silahkan bersalaman, lalu salamannya diberi jarak, jangan dirapetin. Nah, pada hitungan yang ketiga saya akan sebut nama. Kalau saya bilang abah, ambu segera tangkap tangan abah. Dan abah harus menghindar. Bisa difahami? Sebaliknya, kalau saya bilang ambu, abah yang tangkap tangan ambu. Dan ambu jangan sampai kena tangkap. Coba kita latihan dulu. Siap? Oke. 1, 2, ambu. Sebentar. Hello. Aturannya yang disebut yang ditangkap. Paham ya? Baik, kita latihan lagi yang kedua. Oke, 1, 2. Pada suatu pagi, Kang Kabayan datang ke rumah Nyi Iteng. Assalamualaikum. Baru salam. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Kabayan. Kan Kang Kabayan yang datang. Ada apa Kang Kabayan? Abah ada.
Katanya Iteng tidak ada. Siap-siap lagi. Baru 2 kan, 3 ronde. Tidak ada Kang Kabayan. Kemana? Tadi bareng Maijah ke sawah. Emang kenapa Kang Kabayan? Ini Kang Kabayan tuh beli alpukat. Siapa tahu Ambu mau. Oke. Ada yang dapat? Oke, silakan menghadap ke depan, ucapkan terima kasih kepada teman Anda ya. Udah. Lihat lagi ke depan. Hello. Jawabnya hai. Hello. Hai. Baik. Mau memilih sukses atau gagal? Mau pilih mana? Pilihan-pilihan kita itu terkadang bisa terwakili dengan salaman tadi. Dari salaman Anda, saya perhatikan dari depan sampai belakang, kanan dan kiri, ada tipe-tipe yang begitu optimis. Kelihatan dari cara salamannya. Siapa mereka? Siapapun yang disebut, dia akan tangkap tangan temennya. Abah, tangkap. Padahal dianya yang abah. Ada yang begitu tadi? Wah, itu tipe optimis. Ada juga yang sebaliknya, tipe pesimis. Siapapun yang disebut, dia menghindar. Ambu menghindar. Padahal dianya abah. Harusnya kan dia tangkap ambu. Ada yang begitu tadi? Tapi di belakang ada tipe yang ketiga. Apa itu? Pasrah. Kenapa? Siapapun yang disebut dia mah diam aja. Abah diam, ambu diam. Kenapa? Memberikan kebahagiaan kepada temennya. Hidup tergantung pilihan. Maka pagi hari ini kita akan membahas minimal, mudah-mudahan waktunya cukup, ada 5 kunci agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang great, muslim-muslim yang terbaik. Mau tahu? Siap? Baik. Yang pertama, Anda harus punya himmah. Apa? Apa itu himmah? Apa? Himmah itu spirit, semangat. Yang kalau dalam bahasa kita hari ini kita nyebutnya kita harus punya passion, gairah. Dari mana datangnya passion, spirit, gairah dalam melakukan sesuatu? Termasuk Anda duduk di sini mendengarkan saya, ada yang bergairah, ada yang enggak. Betul kan? Maksudnya bukan bergairah macam-macam. Ada yang bersemangat, ada yang tidak. Kok aduh sih? Tergantung apa? Tergantung dari pertanyaan why. Jawaban atas pertanyaan why itu akan sangat menentukan himmah kita. Apa itu? Kalau misalkan Anda hari ini, mengapa Anda memilih sekolah di sini? Karena siapa? Untuk apa? Karena faktanya hari ini teman-teman semuanya, ada 49,7% pelajar di Indonesia mereka sekolah karena orang tua. Bahkan ketika saya di Bogor ngeriset, dari 10 orang siswa ketika ditanya kenapa kamu sekolah, jawaban yang paling sering dan paling banyak adalah nurut sama orang tua. Kenapa sekolah di sini? Ya disuruh mama, disuruh papa. Jawaban yang kedua, kenapa kamu sekolah? Ini baru ditanya sekolah, belum ditanya sekolahnya di mana. Ketika ditanya, kenapa kamu sekolah? Ikut teman, Pak. Teman juga di Al-Azhar. Teman juga di sini. Kenapa tidak saya nggak di sini? Jawaban yang ketiga, kenapa kamu sekolah di sini? Jawabannya adalah daripada di rumah, Pak. Jawaban yang keempat, kenapa kamu sekolah?
Teman-teman pada sekolah Pak, masa saya nggak sekolah? Jawaban yang kelima, kenapa kamu sekolah? Di rumah sepi Pak. Bapak kerja, ibu kerja. Kenapa kamu sekolah? Orang yang keenam, main sama teman. Ditanya lagi, ada yang lain ditanya, kenapa kamu sekolah? Saya nggak tahu Pak. Pokoknya saya disuruh sekolah. Orang ke-8 ditanya, kenapa kamu sekolah? Jawabannya apa? Ampun Pak, saya juga tidak tahu. Baru yang ke-9 teman-teman, ketika ditanya kenapa kamu sekolah, orang ke-9 dia bisa menjawab dengan clear. Apa jawabannya? Pak, karena saya punya cita-cita. Ketika ditanya apa cita-cita kamu? Nah itu dia Pak, saya juga tidak tahu. Orang yang ke-10 ketika ditanya kenapa kamu sekolah, jawabannya saya punya cita-cita. Ketika ditanya apa cita-cita kamu, orang yang ke-10 sudah bisa menjawab, cita-cita saya Pak menjadi manusia yang bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama. Ketika ditanya apa bentuknya, itu dia Pak, saya juga tidak tahu. Nih adik-adik sekalian, jangan sampai kita itu seperti anak-anak yang gak jelas kita mau ngapain, mau kemana. Apalagi ketika nanti Anda kuliah, sebahagian besar mahasiswa, kemarin saya lihat 76% salah jurusan. Dan ketika ditanya, ketika SD, apa cita-cita kamu nak? Polisi. SD ditanya lagi, SMP ditanya lagi, berubah lagi kan? Tapi masih punya cita-cita. Dokter. Ditanya lagi SMA, apa cita-cita kamu? Oh, pilot dan sebagainya. Ketika kuliah, banyak mahasiswa-mahasiswi di Indonesia ditanya, apa cita-cita kamu, Mas, Mbak? Apa jawabannya? Yang penting lulus, Pak. Sudah nggak pernah lagi mikirin cita-cita. Makanya wajar banyak mahasiswa yang nggak punya passion ketika dia kuliah. Sama, sekolah juga begitu. Ketika Anda nggak tahu alasan Anda sekolah di sini, maka wajar ikut matematika nggak suka, belajar ini nggak suka, belajar itu nggak suka, gabung nggak suka, nggak incas dengan acara-acara. Kenapa? Nggak punya passion. Why? Sekarang pertanyaan dibalik. Kira-kira orang tua Anda nyekolahin Anda di sini punya tujuan nggak? Ada nggak orang tua pernah nanya, mungkin misalkan ada anak sekolah, mah, kenapa sih mama menyekolahkan aku di sekolah ini, kan mahal? Enggak ya? Apa kata ibunya? Iseng nak? Nggak ada. Bapaknya ditanya, papa, nyekolahin audisi, biaya mahal dikeluarin, harus kerja, harus nyari uang ini dan itu. Ada nggak orang tua kita jawab, nah uang bapak itu banyak. Bapak itu bingung ya mau diapain nih uang? Nggak ada. Semua orang tua punya tujuan kenapa nyekolahin kita. Maka kita pun juga begitu. Jangan sampai kita menjadi sumber kesedihan. Kenapa? Karena selain kita menjadi sumber kebahagiaan, kita bisa menjadi sumber kesedihan. Selain kita bisa menjadi sumber kebanggaan, kita pun bisa menjadi sumber kekecewaan. Apa buktinya? Allah bilang di dalam Al-Quran. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya. Allah berfirman, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah oleh kalian para orang tua, bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, ujian. Maka tidak sedikit teman-teman hari ini orang tua diuji oleh anaknya. Mari kita lihat bentuknya. Coba pertanyaannya, walaupun orang tuanya dulu mungkin pernah seperti ini,
Ada nggak orang tua yang ingin anaknya juga seperti ini? Nggak ada. Kerjaannya apa? Tawuran. Adakah orang tua yang bangga anaknya tawuran? Saya nggak tahu kalau di Depok ya. Di Bogor itu tawuran itu Masya Allah. Mengerikan. Lagi mau nyebrang, bacok, mati. Kalau di Depok mungkin STM, SMA nyerbu SMA. Di Bogor SD nyerbu STM. Betul. Luar biasa. Lalu anaknya bocok gitu kan, berdarah pulang ke rumah. Kenapa kamu nak? Habis tawuran pak. Bagus. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Orang tuanya nggak mungkin begitu. Tidak hanya tawuran, kalaupun di kelas kerjaannya nyontek. Ayo di sini siapa yang nggak pernah nyontek? Angkat tangan. Oh, makasih ya. Makasih. Jujur itu mulia, nyontek itu hina. Nggak nyontek pak, cuma lihat punya teman. Mending kalau yang punya teman benar gitu ya, ternyata salah juga. Apa kerjaannya kalau nggak punya why tadi di kelas? Bobo. Takut ketahuan sama guru, masuk ke kolong meja. Pura-pura bukunya berdiriin di meja, padahal tidur. Tidak hanya itu nih anak-anak muda yang sekarang menjadi ujian fitnah bagi orang tuanya. Galau. Galonya anak muda ini mengalahkan galonya orang tua. Dan biasanya yang paling banyak membuat galau anak-anak muda urusan sampai mereka punya doanya pun khas, doanya anak-anak galau. Apa itu? Ya Tuhan, jika dia jodohku, biarkanlah dia di sisiku. Jika bukan, terimalah dia di sisimu. Pagi-pagi berangkat sekolah, matahari terbit di foto. Update status. Bukan mentari terbit yang membuat hidupku indah. Tetapi bersama siapa saat mentari ini terbit? Ada lagi doa yang lebih mengenaskan. Tuhan, kalau dia jodohku, tolong dekatkanlah. Kalau bukan jodohku, tolong dicek lagi. Kali aja ada yang salah. Dan hati-hati, urusan ini menyebabkan banyak penyimpangan di kalangan pelajar. Buktinya apa? 62,7% pelajar di Indonesia banyak kasusnya. Apakah di sekolah umum saja? No. Bahkan punten mohon maaf, di sekolah Islam pun ditemukan kasusnya. 2 tahun yang lalu saya ngisi di Bogor, ada sekolah Islam di Bogor. Gurunya yang bilang, iya Pak Ustadz, siswa kami kemarin terpaksa di drop out, DO. Kenapa? Hamil. Siapa yang menghamili? Teman sekelasnya. Ayo hati-hati. Berawal dari mana? Berawal dari P A C A R A N. Nih, yang ribut berarti pelakunya nih, jangan-jangan. Udah. Ustaz Asep pernah pacaran gak sih? Pernah. Dulu. SMP. Gara-gara apa? Gara-gara guru saya. Hah? Kok bisa? Iya.
Saya sejak kecil nggak suka pacaran. Saya SMP ketua OSIS. Agak terkenal dikit. Ketua PMR. Ketika sanlat, ceritanya nih, saya bertanya sama pembicara, yang itu guru SMP saya. Pak, kalau dalam Islam itu pacaran boleh nggak sih? Dan di luar dugaan saya, guru tersebut mengatakan boleh. Kata gurunya, boleh asal nggak dua-duaan, nggak sayang-sayangan. Ya terus ngapain? Ya sudah kalau begitu, kalau gitu ya sudah. Karena ada yang membolehkan, akhirnya saya kayaknya suka juga dengan si A. Dan betul, saya mengikuti petua beliau, pacaran tanpa berdua-duaan. Kalau jalan pulang barengan 5 orang, 10 orang. Ya dengan teman-teman yang lain. Tapi selalu melipir dikit di belakang dikit lah ya. Tapi lama-kelamaan, seminggu, 2 minggu, ditegur oleh guru kesenian saya. Sep, yang suka pulang bareng siapa? Ya teman-teman. Teman apa teman? Kan masih SMP kelas 3 kan? Ya. Teman Pak. Teman apa teman? Pacar ya. Lalu kita bilang, iya. Kapan nikah? Hah? Nikah? Kalau kamu sudah berani pacaran, seharusnya berarti kamu sudah berani menikah. Islam, guru kesenian nih, ngajarin saya. Islam mengajarkan kalau kamu suka sama wanita, segera datangi orang tuanya, lamar dia, nikahin dia. Kan masih SMP Pak, emang nggak boleh? Ya nggak boleh lah, masih kecil. Ya sudah kalau begitu nggak usah pacaran. Terus gimana dong, kan sudah punya, tinggal diputusin. Caranya gimana? Tinggal bilang putus. Siang itu juga saya datang ke koperasi, kebetulan si perempuannya lagi jaga koperasi, lalu saya datang samperin dia lalu bilang, maaf ya mulai hari ini kita putus, selesai. Lalu balik ke kelas, menjelang saya pulang dari sekolah, tiba-tiba ada 10 wanita mengelilingi saya. Kata para wanita itu, yang itu staf saya di OSIS. Sep, kenapa sih nangis? Ya nggak tahu. Diapain sama kamu? Nggak saya apa-apain. Bohong kamu, sumpah loh. Diapain sama kamu? Nggak saya apa-apain. Suwe loh. Awas loh. Itu diancam saya. Saya baru kali ini ketua OSIS dikerubutin sama cewek. Dan dimarah-marahin. Di mana harkat dan martabat ketua OSIS? Saya bilang benar, sumpah saya nggak ngapa-ngapain. Tadi saat istirahat saya hanya bilang putus. Nah itu dia. Oh ternyata kata putus itu bagi wanita begitu luar biasa. Maka hati-hati, nggak usah lah. Clear? Kenapa? Nih faktanya teman-teman sekalian. Dengan bekal pornografi, akhirnya apa yang terjadi? Aborsi. Dan di Indonesia tahun 2010, aborsi yang dilakukan oleh pelajar SMA itu 100 kasus per hari. Udah, mengerikan. Itu 2010. Sekarang angkanya lebih parah lagi. Bahkan menurut anggota dewan dari Depok, 71% pelajar di Depok itu sudah tidak perawan. Kebayang nggak? Berawal dari mana? Pacaran. Yang disurvei. Udah.
Bahaya kan? Masa sih? Nih, 2019, persis sebelum pandemi, saya baca berita di surat kabar. Dulu kan masih dicetak, jual di lampu merah gitu kan. Di surat kabar Pikiran Rakyat Jawa Barat. Di sebuah kabupaten nun jauh di sana, di pelosok, di pinggir pantai. Bukan di kota seperti Depok. Namanya Kabupaten Garut. Diberitakan ada 2 anak SMP kelas 2 pacaran. Kebayang kan? Lebih mudah dari saya dari tadi kan? Tapi mohon maaf, saking dekat, kemana-mana berdua, berangkat sekolah boncengan, pulang sekolah boncengan, belajar berdua, makan bakso berdua, witing tresno jalaran soko kuliner, sering makan bareng. Mohon maaf, yang namanya cowok mbak, di mana-mana buaya. Setuju? Oh tidak, tidak semua laki-laki buaya. Ada yang biawak, kadal, cecak, macam-macam. Nih ceritakan, lanjut. Si anak kedua ini kemana-mana berdua, dan mohon maaf, setan itu nggak pernah melepaskan dari orang yang sedang pacaran. Kalau awalnya hanya gandengan, pasti nanti lanjut dengan pelukan. Dan seterusnya begitu. Sampai akhirnya, punten mohon maaf, anak SMP kelas ini berzina. Dan ketika mereka berzina, mohon maaf, ternyata Allah takdirkan si perempuannya hamil. Kira-kira apa respon orang tua mendapati kabar anak perempuannya yang SMP tadi hamil, pulang dari sekolah lantas diketahui, "Ma, aku hamil, Ma." Kira-kira gimana respon orang tuanya? Apakah, "Hah, kamu hamil? Alhamdulillah ya Allah." Mungkin enggak. Mereka ngapain? Mereka nyesel, mereka kecewa, mereka marah, mereka sedih. Ya Allah, nak, pulang. Salah, pergi. Betul. Akhirnya mereka berdua ini pergi dari rumahnya, ketemuan, janjian, dan akhirnya berantem. Kamu sih, kamu juga kan, kamu juga mau. Si laki-lakinya akhirnya berinisiatif. Apa inisiatifnya? Ya udah deh, kita gugurin aja. Coba, dari mana kebayang dan kepikiran anak SMP kelas 2 menggugurkan kandungan? Akhirnya dia datang ke warnet, lalu diketik di Google, teknik aborsi. Enter. Banyak. Dari yang paling sederhana, paling tradisional, sampai yang paling canggih. Yang paling tradisional, makan buah. Kok tahu? Udah tahu bukan berarti pelaku gitu loh. Ya tahu kan boleh. Maka si perempuan tadi makan buah nanas nggak berhasil, cari cara lagi nggak berhasil, sampai akhirnya terpengaruh dengan lagu dari Surabaya Jawa Timuran. Judulnya lagu itu saat itu Oplosan. Dia mengoplos Sprite, karena ku tahu yang kau mau, Baygon, Bodrek, racun tikus, diaduk dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia minum, klek, mati. SMP kelas 2, bukan di kota tapi di kampung. Maka hati-hati. Lebih baik fokus saja sekolah, fokus saja belajar, banyakin hafalannya. Insya Allah nanti itu yang membuat hidup kita jadi lebih baik. Sip? Baik. Tapi kita juga bisa menjadi sumber perhiasan, kebahagiaan bagi orang tua kita. Contoh misalkan, kalau bacaan kita bagus,
Terdengar suaranya? تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Coba, kira-kira kalau kita bacaannya banyak, hafalannya banyak, bacaannya bagus, orang tua kita bangga? Bangga. Apalagi kalau misalkan kita di kelas juara kelas, siswa teladan. Mohon maaf ya, gini-gini aja dulu saya pernah jadi juara kelas. Dulu SD. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6. Bosan jadi juara. Sombong katanya. Suatu ketika saya pulang dari sekolah kelas 4 atau kelas 5, saya ngambil rapot di sekolah nggak pernah sama orang tua. Ngambil sendiri. Kenapa diperbolehkan? Karena saya ngisi rapotnya. Ya. Karena dulu tulisan saya bagus. Jadi saya diminta oleh guru saya nginep ya di rumah. Ngapain Pak? Bantuin Bapak ngisi rapot. Dulu kan pakai rapotnya ditulis tangan. Sekarang kan sudah pakai komputer ya. Suatu ketika saya pulang pura-pura. Kenapa kamu Sep? Nggak dapet ranking. Makanya kamu itu. Baru bilang gitu aja, ibu saya sudah marah. Mana rapotnya? Nih, pasti buka masih ranking. Dasar kamu. Candanya aja sudah bikin. Jadi siswa teladan pernah SMP. Yang bangga siapa? Orang tua. Saya mah enggak. Kenapa? Takut. Takut dites. Coba siswa teladan. Katanya siswa teladan. Kerjain dong soalnya. Kalau nggak bisa kan, ngaku siswa teladan. Tapi orang tua dicerita-cerita kemana-mana. Tidak hanya itu, coba kalau kita juara olimpiade. Nggak juara pun baru ikut olimpiade, orang tua kita sudah bangga? Udah bangga. Saya pernah ikutan olimpiade fisika saat SMA. Alhamdulillah dari jam 8 sampai jam 4 sore nggak beres itu soal. Padahal cuma 4 soal. Susahnya minta ampun. Tapi kata ibu saya, nggak apa-apa Sep. Umi, manggilnya ibu, Umi dulu malah nggak pernah sekolah SMA. Karena cuma SD. Apalagi ikut-ikut olimpiade. Kamu sudah masuk SMA saja, Umi sudah seneng. Tidak hanya itu, coba nilainya bagus, dapat beasiswa, lulusan terbaik, karirnya bagus, hafalan Qurannya banyak, berbakti sama orang tua, soleh dan solihah, masuk perguruan tinggi favorit. Kira-kira orang tua kita bangga? Mereka senang. Maka itulah kita menjadi sumber kebanggaan. Maka ketika kita melakukan sesuatu, pastikan apa yang bisa kita persembahkan buat orang tua kita. Beberapa waktu yang lalu ada seorang mahasiswi di Semarang, Undip. Beliau anak tukang beca, diantar oleh orang tuanya ke kampus pun pakai beca, tapi dia menjadi lulusan terbaik. Dan saat itu 2 tahun kemudian dia mendapatkan beasiswa doktoral dari Jepang. Sekarang sudah jadi dosen di kampusnya. Cuma lulusan Mapcuna, cuma orang tuanya kerjanya tukang beca. Betapa bangganya orang tua kita. Maka hadirkan himah itu, maka jadikan kita sekolah, kita belajar, mudah-mudahan kita bisa membanggakan kedua orang tua kita. Siap? Coba diangkat tangan kanannya lagi. Pegang lagi teman sebelah kanannya. Ikuti kata-kata saya. Sahabatku. Ulangi, sahabatku. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menjadi yang terbaik untuk membanggakan kedua orang tua kita. Amin. Oke, terima kasih. Ya. Yang kedua, terima kasih. Selain kita punya himah, mudah-mudahan 2 cukup. Nanti yang berikutnya mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Yang kedua, kita harus punya kafaah. Apa itu kafaah, adik-adik? Bahwa ketika kita hidup,
hal yang tidak boleh kita lupakan adalah kita harus punya bekal keterampilan. Kenapa? Karena hari ini orang yang ahli beda dengan yang bisa. Dan orang akan dibayar mahal ketika dia ahli. Saya punya guru, mentor di bidang training. Sekarang tarif dia kalau ngisi training 1 sesi 2 jam 65 juta. Dulu ada trainer yang lebih mahal lagi, 1 jam 100 juta. Super sekali. Kalau Kang Asep berapa? Kalau saya tergantung yang ngundang. Kalau lembaga pendidikan ngundang saya tarifnya 2M. Makasih Mas. Kalau alma mater apalagi 4M. Makasih Mas, maaf merepotkan. Betul. Makin Anda punya keahlian, Anda akan lebih dibayar mahal, dihargai. Maka kalau Anda ingin mendapatkan kesuksesan di dunia maupun di akhirat, Anda harus punya keahlian. Keahliannya apa? Silahkan Anda temukan sendiri. Anda itu pingin ahli di bidang apa? Anak saya tadi yang pertama, dia senangnya fisika. Kemarin dia daftar untuk persiapan masuk perguruan tinggi, dia daftarnya ke UGM, teknik fisika. Saya bilang silahkan, tapi jangan lupa kamu harus punya keahlian sebelum kamu kuliah. Dan ternyata betul, hari ini dia sudah bisa menghasilkan uang. Dengan apa? Hobi fotografi, hobi videografi, hobi editing. Dan dari situ dia mengumpulkan 19 juta itu dari hasil editingnya dia. Saya bilang silahkan. Kamu gak harus sama seperti ayah kamu. Kamu pilih keahlian yang ingin kamu latih. Dan dulu kaum muslimin memiliki itu semua. Nih, kalau Anda mau berhasil nanti di 2025 ke depan, minimal Anda memiliki 10 keahlian, salah satunya. Maka insya Allah Anda akan mendapatkan kehidupan yang baik. Di dunia, tentunya keahlian akhiratnya juga Anda harus latih. Contoh misalkan, leadership and social influence. Anda boleh saja nggak punya keahlian yang banyak, tapi kalau Anda punya jiwa leadership, keahlian kepemimpinan, dan Anda punya influence, pengaruh, Anda bisa menjadi leader-leader yang hebat. Meskipun nanti IPK Anda cuma 2, alhamdulillah. Tapi Anda bisa memimpin karyawan yang IPK-nya 3,8. Karena Anda punya keahlian. Bukan dilihat dari nilainya, keahliannya. Dan dulu sahabat-sahabat Nabi punya keahlian yang luar biasa. Coba, Khalid bin Walid, ahli apa? Strategi perang. Kalau urusan peperangan, panglima perang, strategi perang, Khalid bin Walid. Kalau saya sebut sahabat Mus'ab bin Auf. Mus'ab, tahu Mus'ab? Nggak tahu? Dia ahli apa? Dia ahli komunikasi. Dia yang oleh Rasulullah ke Madinah. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, tapi Mus'ab bin Umair. Tapi kalau kita sebut Abdurrahman bin Auf, ahli apa? Dagang, bisnis. Kalau saya sebut Imam Bukhari, imam apa? Hadis, ahli hadis. Kalau saya sebut Imam Syafi'i, ahli fikih. Kalau saya sebut misalkan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Di usia yang sangat belia, 23 tahun dia menguasai 7 bahasa. Di usia 21 tahun dia jadi gubernur. Dan perhatikan keahlian dia dalam urusan akhiratnya. Dari balik sampai meninggal dia tidak pernah meninggalkan rawatib dan tahajud. Mundur lagi di zaman Umayyah dan Abbasiyah, kita mengenal ada Ibnu Sina. Pakar apa? Kedokteran. Tapi ternyata setelah saya pelajari, baca biografinya, dia juga ahli fisika.
Dia yang menemukan hukum di mana itu diduplikasi oleh Newton. Yang menjadi hukum Newton 1, Newton 2, Newton 3. Ibnu Sina pertama kali mendeskripsikan bahwa sebuah benda akan tetap diam selama tidak ada gaya yang berpengaruh pada benda tersebut. Newton berapa tuh? Kita mengenal juga namanya Abu Qasim Az-Zakhrawi. Dia pakar kedokteran, khususnya di ilmu bedah. Dan sampai detik ini alat-alat bedah yang dia temukan masih dipakai. Ada lagi Al-Haythami, dia ahli optik yang sekarang ilmunya dipakai yaitu kamera obsikular yang menjadi cikal bakalnya infocus, kamera di handphone Anda. Kita juga mengenal dulu Abu Raihan Al-Biruni, ahli astronomi, yang dia bisa menghitung dengan presisi berapa keliling bola bumi ini. Pada saat itu belum ada GPS, belum ada satelit. Kita mengenal juga Al-Khawarizmi, yang konon beliaulah yang membuat angka-angka Arab, yang dulu di zaman Romawi kita mengenalnya dengan angka-angka Romawi. 1, 2, 3, 4, 1 V gitu kan, 5 V dan seterusnya. Al-Khawarizmi yang menggunakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Lalu kemudian bilangan puluhan, bilangan ratusan, bilangan dan seterusnya. Dia yang menciptakan angka 0. Yang itu kemudian menjadi cikal bakal teknologi digital, komputer. Kita mengenal juga namanya Abbas Qasim Ibnu Firnas. Beliau ahli mekanik. Beliaulah orang pertama yang bermimpi manusia bisa terbang jauh sebelum Leonardo da Vinci. Dia terbang dari menara Masjid Cordoba. Berhasil dia terbang, setelah beberapa menit dia jatuh sampai kemudian tulang punggungnya patah. Dan kemudian dikatakan oleh orang, kamu gagal. Enggak, saya enggak gagal, saya berhasil. Itu buktinya kamu jatuh, karena saya bermimpi bisa terbang, bukan bisa mendarat. Nah, mendaratnya saya belum hitung gimana caranya. Yang penting bisa terbang dulu. Itu Ibnu Qasim. Kita mengenal juga Al-Masturlabi, perempuan yang kita kenal dengan astrolog, yang sekarang menjadi cikal bakal GPS, kompas. Itu ilmuwan Islam. Pertanyaannya, Anda, kita ingin dikenang sebagai siapa? Ahli di bidang apa? Peringatan Maulid Nabi bukan hanya kita mengenal sejarahnya, bagaimana kita mengenal ayah dan ibunya, tapi bagaimana kita melanjutkan spirit menjadi sosok-sosok yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Clear sampai di sini, bisa dipahami? Baik. Maka almarhum B.J. Habibie pernah mengatakan, kalau bukan anak bangsa ini yang membangun, memikirkan bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. Kita sendiri. Oke, bisa dipahami sampai sini? Baik. Nah, yang ketiganya yaitu bekal amanah. Yang keempatnya bekal berjamaah, dan yang terakhir bekal ibadah. 5 bekal itulah yang mudah-mudahan teman-teman siap dan menjadi sosok-sosok yang terbaik. Amanah, berjamaah, dan ibadah. Sebagai penutup, kenapa harus berjamaah dan beribadah? Mudah-mudahan Allah memberikan kita kelapangan dan juga kondisi yang terbaik. Ada satu pesan di akhir ini yang tidak boleh ada dalam diri kita, yaitu penyakit I don't care. Kita nggak peduli dengan orang lain, kita nggak peduli dengan orang tua kita nggak peduli bahkan dengan diri kita. Kenapa? Malu Anda dengan Naruto. Naruto itu punya 2 orang guru. Guru yang pertama namanya Jiraiya Sensei, sudah mati dibunuh oleh Pain. Guru yang kedua namanya Hatake Kakashi. Punya jurus namanya Chidori, punya mata kiri namanya Sharingan, pemberian dari sahabatnya Uchiha Obito.
Siapa penggemarnya Naruto? Ada? Ya, di akhir ini saya ingin menyampaikan satu pesan. Uchiha Obito dengan Hatake Kakashi ini sering berantem. Kenapa? Beda tipe. Hatake Kakashi ini tipenya task oriented. Yang penting misi selesai. Persoalan timnya celaka, selamat atau tidak itu urusan lain. Yang penting tugasnya beres. Makanya sering berantem dengan Obito. Sementara Obito orangnya people oriented. Yang penting temannya selamat. Urusan misi belakangan. Apalagi ketika sahabatnya yang ketiga namanya Rin di tim 7 terbunuh oleh Hatake Kakashi. Lalu Obito bilang begini. Baca 1, 2, 3. Saya berpikir ketika membaca ini, jangan-jangan Masashi Kishimoto itu pernah baca hadis. Apa hadisnya? Man asbaha walam yahtama bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang bangun di waktu pagi tapi dia tidak memikirkan saudaranya, maka dia bukan bagian dari umat itu. Maka Anda di sini bersama-sama, mudah-mudahan kita pun bisa sukses bersama-sama. Karena kita adalah bersaudara. Maka jangan sampai I don't care. Lihat kanan kirinya. Mudah-mudahan kita bisa bertetangga dalam kesuksesan dan juga bisa bertetangga di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Spirit Maulid Nabi mudah-mudahan menjadikan Anda menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Asep Supriyatna yang telah membagikan ilmunya yang sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Asep Supriyatna bisa kita jalankan ya. Fai, tapi tadi tuh gue ngerasa kayak seru banget tau. Kayak nggak ngebosenin gitu ceramahnya. Di luar ekspektasi gitu gak sih? Iya, tapi kayak kurang seru aja kayak ada ceramah kalau nggak ada yang nanya. Ya kan? Oke, buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa nanya, bisa angkat tangan ya. Ada yang mau nanya nggak nih? Nih cepet, ada yang mau nanya nggak? Nih kalau nggak ada yang nanya, ada yang nanya. Gitu kan? Sayang banget loh kalau gak ada yang nanya, padahal misalnya nanya pasti dijawab 100% benar. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, terima kasih kepada Ustadz Asep Supriyatna dan teman-teman yang telah mendengarkan dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Acara demi acara telah kita laksanakan. Sebagai penutup, mari kita dengarkan doa penutup yang akan dibacakan oleh pemateri kita, Ustadz Asep Supriyatna. Kepada Ustadz Asep Supriyatna, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, teman-teman, mari kita berdoa kepada Allah. Kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina ya mulana Muhammad wa sallim maradullah tabarakan kulli sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلم إخواننا في فلسطين اللهم سلم إخواننا في غزة اللهم سلم إخواننا في إندونيسيا اللهم سلم إخواننا في سائرين من البلاد المسلمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Duhai Allah, Engkaulah yang menggenggam hati kami, menggenggam badan dan jiwa kami. Duhai Allah, maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan dosa-dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Maafkan jika selama ini kami masih membebani orang tua kami ya Allah. Sehatkan badan orang tua kami ya Allah. Mudahkan pekerjaan orang tua kami ya Allah. Lapangkan rizki orang tua kami ya Allah. Duhai Allah, jadikan kami anak-anak mereka yang saleh dan salihah. Jadikanlah ya Allah setiap amal soleh kami mengalir buat orang tua kami, baik yang masih ada maupun yang sudah Engkau panggil ya Allah. Duhai Allah, orang tua kami yang sudah Engkau panggil, lapangkan kuburnya ya Allah. Ampunkan dosa-dosanya ya Allah, dan tempatkanlah di tempat terbaik di sisi-Mu. Orang tua kami yang masih bersama kami ya Allah, jagalah mereka ya Allah. Jagalah mereka ya Allah. Mampukan kami membahagiakannya ya Allah sebelum Engkau panggil mereka. Duhai Allah, jangan Engkau cabut nyawa mereka ya Allah sebelum kami mampu mempersembahkan yang terbaik untuk mereka. Mudahkan kami berbakti kepada mereka. Mudahkan kami membahagiakan mereka di usia usianya ya Rabb. Duhai Allah, mudahkan belajar kami ya Allah. Berkahi belajar kami ya Allah. Berkahi ilmu kami ya Allah. Jadikan ilmu kami yang kami tuntut, kami kumpulkan, kami emban di sini ya Allah. Jadikan ilmu itu pemudah jalan kami menuju surga. Duhai Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkan impian-impian kami ya Allah. Ada di antara kami yang ingin masuk ke perguruan tinggi terbaik, mudahkan ya Allah. Ada yang ingin mendapatkan beasiswa, kabulkan ya Allah. Ada yang ingin melakukan berbagai macam hal, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Duhai Allah, jadikan apa yang kami lakukan sebagai jalan mendekat kepadamu. Jadikan apa yang kami lakukan Engkau ridhoi ya Allah. Jauhkan kami dari hal-hal yang Engkau haramkan ya Allah. Jauhkan kami dari pergaulan bebas ya Allah. Jauhkan kami dari bahaya narkoba ya Allah. Jauhkan kami dari bahaya pornografi ya Allah. Jauhkan kami dari berbagai macam fitnah-fitnah dunia ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kumpulkan kami ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang tua kami, tidak hanya di dunia tapi juga nanti di surga ya Allah. Izinkan kami memakaikan mahkota cahaya kepada orang tua kami. Izinkan kami ya Allah menyampaikan, mempersembahkan baju-baju cahaya kepada mereka ya Rabb. Izinkan kami bersama mereka di surga nanti ya Allah, bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami selaku panitia dari OSIS mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Dewan Guru dan siswa-siswi SMA BCI yang telah mengikuti acara hingga akhir. Untuk itu, mari kita akhiri acara hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata yang kurang pas di hati hadirin semua. Terakhir dari kami, jalan-jalan naik pesawat. Cakep.
sudah jalan salah alamat. Mari kita perbanyak salawat. Untuk mendapatkan syafaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.